Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anggun akan membahas materi bentuk molekul. Apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama adalah bentuk linier. Nah, bentuk linier di sini jumlah elektronnya sejumlah 2. Pasangan elektron berikatannya 2 atau X-nya 2 ya. Kemudian PeB atau E-nya adalah 0. Nah, contoh dari molekul itu adalah BeCl2. BeCl2. Kemudian kita tentukan notasinya. Nah, notasi atau tipe dari bentuk molekul linear tersebut, kita harus mengetahui E atau PeB-nya. Kita hitung terlebih dahulu. PeB dari Be, nah Be adalah golongan 2A, maka elektron valensinya adalah 2. Kemudian X-nya, pasangan elektron yang berikatan, kan Be mengikat 2 atom Cl, maka dikurangi 2. Kemudian baru dibagi 2, maka hasilnya adalah 0, maka tidak ada PeB atau E-nya. Jadi kita nuliskan notasinya AX2 atau bentuknya adalah linier. Nah, selain molekul BeCl2, ada molekul apa lagi? Ada molekul CO2. Nah, di sini atom pusatnya adalah C. C adalah golongan 4A, maka elektron valensi C adalah 4. Kemudian dikurangi 4. Kok bisa dikurangi 4? Padahal O-nya hanya 2, Bu. Bagaimana? Nah, maka kita perlu mengetahui bentuk struktur Lewisnya. Nah, struktur Lewisnya C golongan 4A, maka dia memiliki elektron valensi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya oksigen adalah atau O yang merupakan golongan 6A memiliki 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Demikian juga O yang satunya juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk mencapai kestabilan maka harus sesuai dengan aturan oktet. Jika C-nya itu 4, maka dia kurang 4. Jika O-nya itu 6 elektron valensinya, maka kurang 2. Maka O menyumbangkan 2 elektron untuk berikatan dengan C. C juga 2, seperti itu. Nah, yang kanan juga demikian. C menyumbangkan 2, O-nya juga menyumbangkan 2. Seperti itu ya. Nah, maka akan terbentuk ini. Ikatannya adalah rangkap 2 antara C dan O yang sebelah kiri dan C dan O yang sebelah kanan. Seperti itu. Nah, karena ikatan rangkapnya 2 di kiri dan 2 di kanan, berarti kan 4. Maka dari itu dikurangi 4. Baru dibagi 2, yaitu 0. Maka CO2 berbentuk linier atau AX2. Nah, ini adalah bentuk dari CO2, yang ini adalah yang BeCl2. Sudah tahu ya perbedaannya, kalau BeCl2 hanya ikatannya 1 atau tunggal. Nah, maka ini tunggal ya. Nah, kemudian untuk yang Cl2 ikatannya adalah rangkap 2. Nah, ini terlihat. Nah, ikatannya rangkap 2 kan ya. Nah, yang ini tadi tunggal. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas bentuk molekul dari segitiga planar. Nah, segitiga planar ini jumlah dari elektronnya 3. PeI-nya 3 dan dia tidak memiliki PeB atau E-nya sama dengan 0. Ini disebut segitiga planar. Nah, kemudian contohnya adalah molekul BF3. Nah, BF3 berarti atom pusatnya adalah B. B golongan 3A, maka 3. Kemudian B mengikat
3 atom F, maka X-nya adalah 3. Dibagi 2, hasilnya adalah 0. Maka tidak memiliki PEB. Nah, notasinya berarti AX3. Nah, AX3 adalah notasi dari bentuk segitiga planar atau segitiga datar. Nah, seperti inilah bentuknya segitiga datar atau planar. Setelah itu, kita bahas turunannya dari segitiga planar, yaitu bengkok. Nah, bengkok di sini berarti dia jumlah elektronnya seharusnya adalah 3 pasang, 2 PEI dan ada 1 PEB. Mari kita hitung mengapa ada 1 PEB. Contohnya adalah senyawa SO2. Nah, SO2, atom pusatnya adalah S. S adalah golongan 6A, maka dia elektron valensinya 6. Kemudian dikurangi 4. Kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 1, maka memiliki 1 PEB. Seperti itu. Nah, kenapa dikurangi X-nya itu 4, padahal kan SO2, Bu. Nah, kan hanya ada 2 elektron. Nah, sama seperti CO2, maka kita harus tahu bagaimana struktur Lewisnya. Karena S adalah 6A, maka elektronnya kan 6. Nah, dia ingin stabil, oktet, sehingga dia membutuhkan elektron yang lain. Demikian juga O. O adalah golongan 6 juga, 6A. Maka elektron valensinya 6. Maka O ingin stabil seperti gas mulia, dia perlu membutuhkan 2 elektron yang lainnya. Maka dia membutuhkan 2 elektron dari S, sehingga oktet. Nah, ini. Maka oktet. Satunya juga sama, yang sebelah kiri. 6 dari O ketambahan 2 dari S, maka juga oktet. Nah, bagaimana dengan S? S kan sudah 6. Nah, dia ketambahan 2 dari O dan 2 dari O yang sebelah kanan, sehingga hasilnya adalah berapa anak-anak? 6 ditambah 4, 10. Nah, ini melebihi oktet, cuma dia stabil atau kita sebut oktet berkembang. Maka karena dia ada rangkap 2, ya, di S dan O sejumlah 2 atom, berarti 2 kali 2 kan 4. Maka di sini dikurang 4. Nah, hasilnya adalah 1. Nah, maka notasinya adalah A, S-nya tadi ya, kemudian X-nya atom O-nya ada 2 dan PEB-nya atau E-nya ada 1E. Nah, ini adalah bentuk bengkok atau huruf V. Nah, jika ingin mudah untuk membuatnya, maka dibuat terlebih dahulu segitiga planarnya. Berarti di sini S. Kemudian ini O. Seret. Seret. Ini juga O. Nah, ini juga ada seret kan gitu. Nah, karena ada 1 PEB, maka yang satunya ini dikosok, digunakan sebagai PEB. Nah, seperti itu. Jadi PEB. Nah, PEB. Nah, awalnya kan dari segitiga planar, terus kita hilangkan 1 sebagai PEB, maka bentuknya adalah bengkok atau huruf V. Oke, selanjutnya adalah, nah, bagaimana untuk perbandingan dari sudut antara segitiga planar dengan bengkok? Nah, untuk segitiga planar berarti kan ini. Nah, ini kan sama dengan lingkaran, cuman dia dibagi 3. Sehingga sudutnya 360 dibagi 3, berarti 120 derajat. Oke. Nah, bagaimana dengan SO2? Nah, SO2 ini kan ada PEB-nya. Ini. Nah, kan ada PEB-nya di sini. Ya. Maka dari itu ada pengaruh dari PEB tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Anggun, bahwasanya PEB ini memiliki tolakan yang besar. Dia membutuhkan tempat yang luas, sehingga PEB di sini
akan mendesak PEI. Nah, PEI-nya akan terdesak sehingga sudutnya akan kurang dari 120 derajat. Seperti itu. Untuk bentuk dasar selanjutnya yaitu tetrahedral. Tetrahedral jumlahnya ada 4. PEI-nya adalah 4 dan PEP-nya adalah 0. Kemudian contohnya adalah CH4. Nah, kita hitung E-nya atau PEB-nya berapa ya? Untuk CH4 atom pusatnya adalah C golongan 4A, maka elektron valensinya adalah 4. Kemudian yang terikat ada sejumlah 4 atom H, maka dikurangi 4 dibagi 2 hasilnya 0, maka tidak memiliki PEB. Nah, seperti itu. Nah, notasinya atau tipenya adalah AX4. Nah, selanjutnya adalah segitiga piramida. Dia jumlahnya 4, cuman yang terikat ada 3 dan PEB-nya 1. Contohnya adalah NH3. N adalah golongan 5A, sehingga nomor atomnya 5. Elektron valensinya 5. Nah, elektron valensinya 5 ini kemudian jumlah atom hanya 3, berarti dikurangi 3 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Nah, sehingga bentuknya adalah atau notasinya atau tipenya adalah AX3E. Ini disebut segitiga piramida. Karena bentuk utamanya tetrahedral, sehingga dia sebetulnya sama dengan tetrahedral. N sejajar, mendekati, menjauhi. Nah, seperti tetrahedral, kemudian harus ada satu yang kita hapus. Misal ini yang saya hapus, yang atas. Sehingga ada PEB, kita gantikan dengan PEB. Kemudian kita tuliskan atom H-nya. H dan H. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bentuk bengkok. Untuk bentuk bengkok, jumlahnya adalah 4. Yang terikat 2, sebagai PEB juga 2. Nah, contoh senyawanya adalah H2O. Atom pusatnya adalah O, yang terikat adalah atom H sebanyak 2. Maka kita cari PEB-nya atau E-nya. O adalah atom golongan 6, maka elektron valensinya adalah 6. Dikurangi 2 karena jumlah atom H-nya yang terikat di O adalah 2. Dibagi 2 hasilnya adalah 2. Maka ada 2 PEB di sini ya. Ada 2 PEB. Nah, seperti itu. Nah, jika menuliskan notasinya berarti bagaimana? Menuliskan notasinya berarti AX2E2 atau bentuk bengkok atau huruf V. Seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui cara menggambarnya sekarang, karena dia bentuk dasarnya tetrahedral, ya sudah kita gambar seperti tetrahedral. O sejajar, mendekati, menjauhi. Kemudian kita ambil 2 posisi yang nanti terlihat bengkok. Kita ambil yang mana? Misalkan Bu Anggun ambil yang atas. Bu Anggun ganti dengan PEB. Nah, sama yang menjauhi. Misalkan saya ganti PEB. Saya ganti PEB ya. Nah, saya ganti PEB di sini juga. Maka ada 2 PEB. Nah, terlihat bengkok kan ya. Nah, baru kita tuliskan hanya. Kita tuliskan hanya ya.
Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk bengkok atau F. Nah, selanjutnya untuk membandingkan berapa besar ikatan dari tetrahedral, kemudian ikatan dari segitiga, piramida, dan bengkok, itu didasarkan pada PEB-nya. Nah, karena tetrahedral ini tidak memiliki PEB, maka tetrahedral sudutnya tetap, yaitu 109,5. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan bentuk segitiga, piramida, dan bengkok? Nah, untuk segitiga piramida, dia memiliki satu PEB. Nah, maka akan mendesak PEI-PEI-nya, maka PEI-PEI-nya sudutnya akan semakin berkurang, sehingga dia sudutnya semakin berkurang dari 109,5. Kemudian bagaimana dengan H2O? H2O malah dia memiliki 2 PEB, maka sudutnya malah lebih kecil lagi dari NH3, yaitu 104,5. Sehingga kalau kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti tetrahedral sudutnya yang paling besar. Selanjutnya adalah segitiga piramida, dan yang ketiga adalah bentuk bengkok, seperti itu. Nah, jadi dari atas ke bawah semakin besar, semakin kecil, maaf. Dari atas ke bawah semakin kecil, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.